Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yurni Nuru dari Prodi PAUD tahun 2019. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum PAUD. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kurikulum PAUD, Ibu Dr. Haji Suhartiningsi, MPD. Baik teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang kurikulum. Apa sih yang dimaksud dari kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat panduan yang mengatur isi program pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Baik teman-teman, kita akan membahas lagi yang namanya macam-macam kurikulum. Ada 3 pola organisasi kurikulum yang dikenal juga dengan sebutan macam-macam kurikulum atau tipe-tipe kurikulum. Macam-macam kurikulum tersebut terdiri dari separate subject kurikulum, di mana kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Selanjutnya, correlate kurikulum, di mana kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Selanjutnya, integrated kurikulum, di mana kurikulum ini bisa disebut dengan kurikulum terpadu, merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurikulum tempat penitipan anak, di mana ada beberapa karakteristik di TPA. Yang pertama, nilai dan prinsip lembaga, pembelajaran nilai-nilai leluhur budaya bangsa, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan pendidikan bersifat terintegrasi dalam setiap aspek perkembangan anak. Selanjutnya, model pembelajaran sentral, di mana pembelajaran atau pendekatan pembelajaran adalah pola yang digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk membantu anak mencapai hasil belajar tertentu. Model pembelajaran yang digunakan di TPA adalah pendekatan pelajaran sentral yang di dalamnya terdapat pembelajaran tematik saintifik. Selanjutnya, metode pembelajaran, metode yang digunakan di TPA antara lain metode bercakap-cakap, metode tanya-jawab, metode bercerita, metode pemberian tugas, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama, metode bermain peran, metode eksperimen, dan metode proyek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelompok bermain, di mana pengertian kelompok bermain atau playgroup berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Disdiknas. Kelompok bermain atau playgroup adalah bentuk pendidikan anak usia dini atau PAUD non-formal. Playgroup dapat diisi oleh anak-anak yang berusia 2-4 tahun. Kegiatan yang dilakukan di kelompok bermain atau playgroup lebih banyak pada kegiatan fisik seperti mewarnai hingga bermain di luar ruangan. Meskipun demikian, namun kegiatan ini harus dirancang lewat kurikulum loh, yang jelas agar anak mendapat kesempatan bermain yang bervariasi dan cukup waktu sekaligus stimulus pendidikan yang optimal sehingga semua potensi anak dapat dikembangkan dengan baik. Selanjutnya, fungsi kurikulum PAUD, di mana ada beberapa fungsi dari kurikulum PAUD. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai agama dan norma yang dianutnya. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, menumbuhkan kemandirian anak. Dan yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan berbahasa. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan kognitif. Observasi kurikulum PAUD, observasi dilakukan oleh guru setiap saat selama pembelajaran berlangsung, baik disadari maupun tidak disadari. Bila guru merasa asing dengan istilah ini, maka pembahasan berikut akan memberi wawasan mengenai apa sih yang dimaksud dari observasi. Proses observasi, mengobservasi berarti memperhatikan, mengamati secara intensif dengan fokus pada satu bagian tertentu atau secara keseluruhan. Hal ini berarti menangkap informasi mengenai gambaran menyeluruh yang detail, yang signifikan.
Agar observasi pada anak yang kita lakukan menjadi bermanfaat, maka kita harus memahami yang namanya perkembangan anak, lingkungan, bagaimana anak berbicara dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari dua prinsip, yaitu yang pertama prinsip umum. Prinsip umum juga terdiri dari beberapa, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektif. Selanjutnya, prinsip khusus, di mana ini juga terdiri dari prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam pengungkapan setiap kata, saya mohon maaf. Terima kasih.